Tengah derasnya arus sungai, tim SAR gabungan Kota Padang berupaya mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke jurang sedalam 100 meter. Saat ditemukan, tim SAR berusaha menenangkan korban yang dalam kondisi lemas. Proses evakuasi korban berlangsung selama 2,5 jam lantaran medan yang ditempuh cukup terjal dan curam. Usai dievakuasi dari sungai, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bungus untuk mendapat perawatan medis. Keadaan korban waktu kita angkat sadar ya, sadar. Menurut keterangan dari dokter Puskesmas yang merawat beliau sekarang, ada luka di bagian belakang kepala, siku kiri, dan punggung bagian atas. Diduga korban melakukan upaya pencobaan bunuh diri dengan terjun ke jurang setelah ribut dengan istrinya di telepon selular. Korban meninggalkan sepeda motornya lengkap dengan kuncinya beserta HP miliknya di pinggir jalan sebelum nekat terjun ke dalam jurang. Unjuk rasa menuntut pembubaran resimen mahasiswa digelar mahasiswa di kampus UPN Veteran Jakarta. Aksi tersebut digelar menyusul meninggalnya seorang mahasiswi saat mengikuti kegiatan Diksar Menwa. Buntut meninggalnya seorang mahasiswi D3 Fisioterapi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kampus mereka. Sambil membentangkan spanduk, mahasiswa berorasi menuntut dibubarkannya Menwa kampus. Rekan-rekan korban menyayangkan prosedur penanganan kesehatan pihak kampus yang menimbulkan korban jiwa. Yang kami sayangkan di sini adalah bagaimana prosedur kesehatan dan penanganan kesehatan darurat kesehatan ketika terjadi kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Badan Eksekutif Mahasiswa UPNV Jakarta juga meminta pihak kampus untuk bertanggung jawab atas meninggalnya Fauzia saat mengikuti kegiatan Menwa. Fauziah Nabila, mahasiswi jurusan fisioterapi angkatan 2020, diduga kelelahan setelah jalan sejauh 10 hingga 15 km. Meski tidak ada tindak kekerasan, namun diduga pihak panitia lalai memperhatikan kondisi kesehatan peserta Diksar. Apa yang terjadi? Mengapa kegiatan Diksar Menwa berulang kali mematikan mahasiswa? Kita akan membahasnya bersama Waketum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Ivano Julius Renaldi, dan sosiolog UGM Suprapto. Selamat malam, Mas Ivano, Pak Prapto. Selamat malam, salam sehat. Ya, saya ke Ivano dulu. Ivano, ini kejadian 25 September. Kenapa baru ribut setelah 2 bulan berselang? Oke, mungkin sedikit menceritakan kronologi ya. Memang karena di sini adalah ini buntut dari aksi kita pada hari ini juga, karena memang di sini para teman-teman dari mahasiswa UPN itu juga baru tahu pada sekitaran di bulan ini seperti itu. Inilah juga yang kita sangat menyayangkan ya, baik itu dari pihak rektorat maupun juga dari pihak Menwa itu sendiri tidak membuka informasi. Kenapa setelah 2 bulan ini rektorat maupun dari Menwa itu bungkam dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhumah saudari Lala ini, karena terkesan dari kampus ini menutupi dan juga lebih memilih untuk menjaga citra kampus daripada membuka informasi selebar-lebarnya, dan juga dari pihak Menwa pun dari kanal-kanal resmi media sosialnya tidak ada ucapan belasungkawa sama sekali seperti itu. Kecurigaan kawan-kawan mahasiswa kematian Lala ini tidak wajar atau bagaimana? Mungkin kalau kita melihat ya di sini adalah memang ini merupakan salah satu tuntutan dari aksi kita pada hari ini, yang dimana dari poin kelima kita memiliki 5 tuntutan. Kami mengatasnamakan UPN-VJ Bergerak, di sini aliansi dari seluruh mahasiswa UPN Veteran Jakarta, yang dimana kita juga mengutuk keras kecacatan prosedural yang dilakukan oleh Menwa. Karena kami melihat di sini adalah adanya kecacatan pengawasan dan juga kecacatan dari tindak lanjut terhadap almarhumah seperti itu, yang dimana kita juga menggarisbawahi bahwa tidak adanya prosedural medis yang tepat ditangani terhadap almarhumah seperti itu. Kita juga sangat menyayangkan ya bahwa dalam kronologi yang tersebar di mahasiswa bahwa almarhumah disebut kesurupan, bukannya malah mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu,
malah dibilang kesurupan setelah menempuh jarak yang sangat jauh. Ya wajar lah, terkadang kan mungkin ada kelelahan, tapi kenapa masih tetap dilanjutkan seperti itu? Mungkin Mas. Baik. Saya ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, kegiatan seperti ini berulang kali menyebabkan mahasiswa meninggal dunia. Bagaimana menurut Pak Prapto? Apakah memang kegiatan berbau militeristik seperti ini tidak perlu ada dalam kampus atau pengawasannya yang perlu diperketat? Iya, jadi menurut saya yang dipersoalkan bukan apakah kegiatan diksar atau sejenisnya itu perlu ada ataukah harus ditiadakan gitu ya, karena sebetulnya yang penting adalah apakah pelaksanaan itu satu sudah mendapatkan izin atau legalitas, kemudian yang kedua apakah sudah sesuai dengan SOP gitu. Artinya prosedur operasional standarnya diikuti apa tidak. Jadi kalau kita mengikuti apa yang diberitakan, sepertinya memang korban ini itu tidak tahan dengan apakah itu aktivitas fisiknya maupun juga mungkin cuacanya, sehingga seperti yang juga tadi disampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ataupun kondisi kesehatan dari siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini saya kira sangat penting, karena sangat mungkin misalnya seseorang itu punya potensi asmatis atau dia alergi dingin, bahkan yang paling sederhana adalah alergi ketinggian. Sebagainya gitu ya. Jadi Pak Suprapto, ini kan Menwa ini merupakan unit kegiatan yang tergolong tinggi resikonya. Kalau kemudian tadi Pak Suprapto bilang kalau SOP-nya dijalankan dengan baik, pertanyaan saya adalah memang perlukah kegiatan berbau militeristik seperti ini di dalam kampus? Kalau misalnya memang kampus itu masih memerlukan bantuan gitu ya, bantuan keamanan ataupun kedisiplinan oleh Menwa, ya itu sih silahkan saja dilakukan gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata antara kita lalu berpikirnya adalah antara cost dan benefit atau cost and reward gitu ya, antara perbandingan antara keuntungan dengan keberadaan Menwa dengan sejumlah misalnya resiko itu misalnya tidak imbang, ya mestinya tidak perlu ada gitu, karena kan juga kita sudah memiliki lembaga yang bisa melindungi kita, apalagi sekarang kan kampus juga sudah memiliki security ya. Kalau dulu memang tidak ada gitu, hanya kita menyerahkan kepada pihak kepolisian. Jadi ketika misalnya fungsinya itu lebih rendah dibandingkan dengan resiko yang ada, ya tentunya tidak perlu lagi diadakan. Oke, baik. Saya ke Ipano lagi. Tadi Pak Prapto bilang kalau kegiatan kemahasiswaannya melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh kampus, tentu saja ini harus ditindak. Terkait dengan kegiatan Menwa di UPN ini, apakah ada temuan mahasiswa bahwa mereka tidak sesuai dengan perizinan pihak kampus, Ipano? Oke, jadi memang seperti yang mungkin tadi kita juga hari ini alhamdulillahnya sudah diterima ya oleh rektorat. Kita juga melakukan forum secara terbuka, rektorat turun kepada mahasiswa untuk menyampaikan beberapa informasi. Jika ditanya ada beberapa hal mengenai pelanggaran peraturan, ya mungkin banyak Mas. Mungkin kalau dari UPN Veteran Jakarta itu sendiri memiliki peraturan rektor ya, peraturan rektor nomor 34 tahun 2020 yang memang mengatur mengenai kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya adalah yang mengatur tentang bagaimana kegiatan dari UKM itu berjalan. Yang dimana memang di sini kita juga dari peraturan rektor tersebut pun ada bagaimana dari UKM itu juga diwajibkan untuk mentaati peraturan perundang-undangan, norma yang ada dan sebagainya. Dan inilah yang kita highlight. Karena yang pertama adalah dari peraturan rektor tersebut Menwa sudah melanggar. Ya. Karena tidak menaati kewajibannya, dan itu juga diatur bahwa sebenarnya ya ini juga yang sangat kita sayangkan ya, dari peraturan rektor kita juga tidak adanya mekanisme pemberian sanksi jika ada UKM yang melanggar. Terus juga mungkin yang kedua adalah ada kecacatan dari permasalahan dari Menwanya ini sendiri. Jadi dari hasil investigasi dari mahasiswa, yang pertama adalah dari rektorat hanya mengizinkan kegiatan diksar yang berlangsung di tanggal 7 sampai 12. Sedangkan untuk kegiatan pembaratan ini dilakukan sekitar tanggal 24 dan 25, dan ini tidak diketahui oleh pihak rektorat. Jadi ditekankan lagi di sini mahasiswa menemukan bahwa kegiatan pembaratan tidak diizinkan, dan jadi
bisa dianalogikan bahwa kegiatan pembayaratan ini juga merupakan kegiatan ilegal dan memang itulah yang kita tuntut agar mendapatkan sanksi maksimal, yaitu pembubaran dari Menwa. Saya ke Pak Prapto. Pak Prapto, dari istilahnya saja ada diksar, pembaretan, padahal ini adalah institusi kampus, merupakan institusi sipil. Sebaiknya ke depan supaya ini tidak terulang lagi dan terulang lagi harus dilakukan seperti apa, Pak Prapto? Ya, kalau menurut saya kira tidak harus misalnya kegiatan-kegiatan itu harus berala militer ya, tetapi saya kira kalau misalnya perlu ada sebuah lembaga di kampus untuk membantu misalnya keamanan dan ketertiban di kampus, misalnya untuk menciptakan kedisiplinan ya, yang diperlukan adalah bagaimana menciptakan satu pola perilaku pendisiplinan yang tidak harus misalnya sekeras atau seberat militer, karena sebetulnya kan juga di dalam kehidupan kesehariannya para mahasiswa kan tidak akan seperti itu. Ya, gitu ya. tidak harus seberat militer, tapi mungkin meningkatkan disiplin suatu hal yang penting. Pak Prapto dan Ivano, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Alumni 212 ingin reuni namun terkendala izin lokasi. Mungkinkah mereka masih nekat menggelar aksi di tengah masa pandemi? iNews Prime segera kembali.